Russia would have some of their assets based in Indonesia, only a short distance from obviously the north of our country. Di tahun 1555, Nostradamus pernah memprediksi akan terjadi perang antara Indonesia dengan Australia di tahun 2037. Beta melihat Nusa Tenggara Timur terlihat seperti lautan darah. Lautan darah akibat puluhan ribu rakyat NTT berjatuhan. Baik, sonde baik, tanah timur lebih baik. Belakangan ini beredar kabar dari media pertahanan Jens terkait Rusia mengajukan permintaan resmi kepada Indonesia untuk diberikan izin penempatan pesawat Angkatan Udara Rusia di Pangkalan Manuhua, Biak, Papua. Permintaan tersebut diduga terjadi saat pertemuan Menteri Pertahanan Indonesia dan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia pada Februari yang lalu, di mana media pertahanan Jens menyebutkan Rusia mengajukan permohonan untuk menempatkan beberapa pesawat jarak jauh seperti pesawat pengebom Tupolev Tu-95 dan pesawat angkatan IL-76 di Pangkalan Manuhua, Biak, Papua. Merespon isu tersebut, pemerintah Australia langsung buka suara, di mana pemerintah Australia meminta klarifikasi dari pemerintah Indonesia atas laporan dari media pertahanan Jens mengingat Pangkalan Manuhua, Biak, Papua yang jaraknya hanya 1.200 km dari kota Darwin. We are seeking further information. We obviously do not want to see Russian influence in our region. Very clearly. We have a position, which is we stand with Ukraine. We regard Vladimir Putin as an authoritarian leader who has broken international law. This would be a catastrophic failure of diplomatic relations if Penny Wong and Anthony Albanese didn't have forewarning about this before it was made public. But this is a very, very troubling development and suggestion that somehow Russia would have some of their assets based in Indonesia, only a short distance from obviously the north of our country. We need to make sure that the government explains exactly what has happened here. Did the Prime Minister know about this before it was publicly announced by the President of Indonesia? And what is the government's response to it? My message to President Putin is that he's not welcome in our neighbourhood. Tak hanya dari pemerintah Australia, Komisi 1 DPR RI juga ikut menyoroti isu permintaan Rusia untuk mendirikan pangkalan militer di Papua. Dikutip dari Teropong News, TB Hasanuddin yang adalah anggota DPR RI Komisi 1 mengungkapkan bahwa pendirian pangkalan militer asing di wilayah Indonesia merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Dan itu bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi pijakan utama diplomasi Indonesia. Ia juga menambahkan konstitusi kita dan berbagai peraturan perundang-undangan secara tegas melarang keberadaan pangkalan militer asing. Hal itu bukan hanya soal hukum tetapi menyangkut prinsip kedaulatan nasional dan arah politik luar negeri kita. Beta sebagai warga Indonesia, terkhususnya warga NTT, sangat berharap informasi terkait penempatan pangkalan militer Rusia di Papua adalah informasi yang tidak benar. Karena menurut beta, kalau informasi itu benar, maka itu akan menjadi bencana bagi Indonesia, terutama bencana bagi kami rakyat NTT. Dan kenapa beta bilang bencana bagi rakyat NTT? Karena beta pernah mimpi, tepatnya di akhir tahun 2023. Dalam mimpi itu, beta melihat Australia invasi Indonesia, dan wilayah NKRI yang diinvasi oleh Australia adalah Nusa Tenggara Timur. Terlepas dari mimpi itu akan terjadi atau tidak, yang jelas beta melihat Nusa Tenggara Timur terlihat seperti lautan darah. Lautan darah akibat puluhan ribu rakyat NTT berjatuhan. Lalu pertanyaannya, kalau benar terjadi perang antara Indonesia dan Australia, maka hal apa yang menjadi pemicu? Di tahun 1555, Nostradamus pernah memprediksi akan terjadi perang antara Indonesia dengan Australia di tahun 2037. Lalu kalau benar terjadi perang antara Australia dan Indonesia, maka hal apa yang menjadi pemicu? Pengalaman perang antara Israel-Palestina, Rusia-Ukraina itu karena keamanan. Rusia invasi Ukraina karena merasa Ukraina mengancam keamanan Rusia. Israel invasi Gaza karena merasa Hamas mengancam keamanan Israel. Lalu kira-kira kalau Rusia menempatkan pangkalan militer di Papua, apakah Australia mau diam? Baru kabar angin saja, pemerintah Australia langsung respon. Lalu bagaimana kalau benar? Jadi beta harap informasi tersebut tidak benar. Kalaupun benar, maka lewat video ini beta meminta pada pemerintah pusat untuk hentikan kalau benar.
Dan beta ingatkan pada pemerintah pusat saat ini dan sampai kapanpun, jangan sekali-sekali menerima tawaran dari negara manapun untuk menempatkan dorang punya pangkalan militer di wilayah NKRI. Entah itu mau Rusia, Amerika, Cina, jangan. Kenapa jangan? Karena jangan sampai rakyat yang sudah mengalami korban ekonomi ini akan mengalami korban nyawa. Melihat berbagai tanggapan dari pihak Australia dan pihak Indonesia terkait laporan yang disampaikan oleh media pertahanan Jens bahwa Rusia mengajukan permintaan resmi kepada Indonesia untuk diberikan izin penempatan pesawat angkatan udara di pangkalan Manohuak, Biak, Papua, Kementerian Pertahanan pun langsung buka suara. Dikutip dari Detik News, Frega Wenas yang adalah juru bicara Kemhan mengungkapkan bahwa terkait pemberitaan usulan penggunaan pangkalan Indonesia oleh Rusia, Kemhan mengklarifikasi bahwa berita tersebut tidak benar. Frega Wenas juga menambahkan Wakil Perdana Menteri Australia yaitu Richard Marles telah berkomunikasi dengan Menteri Pertahanan Safri Samsudin. Ia mendapatkan penjelasan bahwa isu terkait penggunaan pangkalan udara Indonesia oleh Rusia tidak benar karena sejauh ini belum pernah ada permintaan tersebut.